Halo semuanya, apakah kalian pernah mendengar bahwasannya bahasa adalah cara manusia memahami dunia? Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana jika AI juga belajar memahami bahasa manusia? Karena itulah saya tertarik pada pertemuan antara linguistik dan kecerdasan buatan. Oleh karena itu, perkenalkan saya Nesya Mifaziza dari Program Studi Linguistik Indonesia, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Dan dari video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait Google Student Ambassador. Untuk pertanyaan pertama adalah hal yang membuat saya tertarik dengan Google. Sebagai mahasiswa linguistik, saya terbiasa melihat bahasa itu sebagai alat yang menghubungkan manusia. Yang membuat saya tertarik pada Google adalah pendekatannya yang tidak hanya fokus pada kecanggihan teknologi, tetapi pada bagaimana manusia itu berinteraksi dengan teknologi tersebut. Inovasi Google berangkat dari mindset bahwasannya teknologi itu harus human-centered, scalable, dan berdampak luas. Sebagai mahasiswa linguistik Indonesia yang tertarik pada AI, saya melihat Google itu sebagai ruang di mana bahasa dan teknologi benar-benar bertemu. AI tidak bisa berdiri sendiri. AI itu hidup dari data, konteks bahasa, budaya, dan cara berkomunikasi manusia. Karena itu, menjadi Google Student Ambassador bagi saya adalah kesempatan untuk menjembatani mahasiswa non-teknik agar tidak merasa AI itu terasa inklusif. Saya ingin menunjukkan bahwasannya mahasiswa humaniora juga memiliki posisi strategis dalam ekosistem teknologi. Untuk pertanyaan kedua adalah konsep Touch and Chill. Oke, di dalam konsep Touch and Chill ini, saya akan membuat sesi yang berjudul Talk to AI, Language, Meaning, and You. Sebagai mahasiswa linguistik, saya melihat AI bukan hanya sebagai teknologi, tetapi sebagai sistem yang bekerja melalui bahasa. Karena berdasarkan pengalaman saya, banyak sekali mahasiswa yang menggunakan AI itu hanya untuk mencari jawaban yang instan. Padahal pemilihan diksi, struktur kalimat, dan framing pertanyaan sangat mempengaruhi responsibility dari AI. Dalam perspektif psikolinguistik, bahasa membentuk cara bahasa itu membentuk cara makna diproses. Prinsip yang sama juga terjadi pada AI, teman-teman. Ketika kita mengubah cara bertanya, mengubah cara menyusun kalimat atau prompt pada AI, tentunya itu akan mempengaruhi terhadap respon AI. Nah, dari sesi ini, peserta akan mencoba eksperimen sederhana dengan mengajukan pertanyaan yang sama namun dengan gaya bahasa yang berbeda. Lalu kita akan melihat bagaimana hasil dari eksperimen tersebut. Nah, dari situ kita akan menyadarkan atau memberikan wawasan kepada mahasiswa bahwasannya menggunakan AI itu bukan hanya sekedar bertanya, tetapi tentang sebuah keterampilan berbahasa dan berpikir kritis. Oke, untuk menjawab pertanyaan yang ketiga adalah pengalaman saya berpikir out of the box. Oke, pengalaman saya tuh pernah menganalisis data yang sifatnya sangat banyak atau bisa disebut sebagai big data, data linguistik, dan hampir tidak efisien jika dikerjakan secara manual. Nah, tantangannya ini bukan hanya sekedar waktu, tetapi bagaimana kita bisa menjaga konsistensi analisis dalam tim. Solusi yang saya lakukan adalah menggabungkan analisis manual tools seperti Encode dan bantuan AI untuk menetapkan pola awal data. Bagi saya, AI itu bukan pengganti analisis manusia, tetapi sebagai alat eksplorasi. Proses berpikir saya sederhana. Jika pekerjaan bersifat repetitif, maka perlu diotomatisasi. Jika mulai terlihat pola, maka kita perlu disistematisasi. Dengan pendekatan ini, tim bisa fokus pada interpretasi makna, bukan hanya pekerjaan teknis. Nah, untuk pertanyaan terakhir adalah target 3 bulan pertama ketika saya terpilih menjadi Google Student Ambassador. Yang ingin saya lakukan adalah menyelenggarakan satu sesi Talk to AI dengan partisipasi minimal 50 mahasiswa, membangun grup diskusi kecil tentang literasi AI dan praktik prompting yang bertanggung jawab, membuat beberapa konten edukatif singkat tentang penggunaan AI secara kritis untuk mahasiswa. Nah, pencapaian yang menurut saya paling membanggakan dari proses ini adalah bukan tentang banyaknya jumlah mahasiswa yang bergabung, tetapi ketika mahasiswa mulai sadar bahwasannya kualitas respon AI itu sangat ditentukan oleh kualitas bahasa dan cara berpikir mereka.
Karena di era AI ini, kemampuan linguistik bukan berkurang nilainya, justru menjadi kunci utama untuk menghasilkan makna dan keputusan yang lebih berkualitas. Oleh karena itu, sekian dari saya. Terima kasih.